kembali lagi di MyCasti, yaitu Ekonomi Podcast Community. Nah, apa sih investasi itu dan kapan atau kenapa sih anak muda atau mahasiswa harus menjalankan maka action apa saya di hari ini, kan gitu. Harusnya menunda kesenangan, menunda kalau sudah next stepnya gitu ya, habis investasi juga harus memikirkan ada dana darurat. Nah, iya, penting itu banget penting. Itu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MyCasti, yaitu Ekonomi Podcast Community. Nah, kita menyambung di part 1 tadi, ini udah masuk ke part 2 nih Bu. Tapi ngomong-ngomong, dari part 1 tadi tuh kita udah ada yang menemani loh Bu. Dari air mineralnya Win 1, yaitu Suatu Water. Mungkin bisa dicoba dulu sama Bu Yulianya. Sudah, ini udah dapat seperempatnya ya Wah. Ini makin seger ya minum ini ya. Wah, luar biasa ini. Suatu Water ya. Nah, ini harus dicoba nih teman-teman nih, Suatu Water ya. Makin bersemangat ya Bu. Berarti bisa dilanjutkan untuk ke part 2-nya. Boleh silakan. Tadi udah disinggung nih Bu yang masalah investasi. Mungkin untuk sekarang ini itu kan banyak mahasiswa maupun anak muda yang masih belum mengerti investasi. Nah, apa sih investasi itu dan kapan atau kenapa sih anak muda atau mahasiswa harus menjalankan atau harus mulai investasi itu? Ya, sebenarnya investasi itu kan menunda kesenangan hari ini atau menunda konsumsi lah ya. Konsumsi atau kesenangan hari ini untuk harapannya mendapatkan gitu kan keuntungan di masa yang akan datang ya. Jadi tapi sebenarnya lepas dari keuntungan, tadi kan di part 1 kita udah bahas ya bahwa kebutuhan itu hidup itu nggak cuma untuk hari ini gitu ya, tapi juga untuk masa yang akan datang gitu ya, agar kita bisa menikmati hidup. Kan katanya slogannya anak muda itu kan hidup cuman sekali, harus dinikmati kan gitu ya. Nah, menikmatinya ini nggak boleh cuman hari ini doang gitu kan, karena hidup itu masih ada masa depan. Nah, termasuk juga kebutuhan. Tadi kan membedakan kebutuhan sama keinginan. Nah, kebutuhan pun juga hari ini dan masa datang. Sehingga kalau kita ngomongin investasi itu ya bagaimana kita bisa gitu ya memanage ya. Memanage itu termasuk menunda gitu ya kesenangan, kemudian keinginan hari ini gitu ya, untuk bisa tetap dinikmati di masa yang akan datang gitu ya. Jadi ditunda dulu gitu ya pengeluaran, keinginan hari ini untuk disimpan sehingga bisa membelanjakannya, bisa menikmatinya, bisa membeli kebutuhan di masa yang akan datang gitu. Gampangannya investasi ya Mbak Meira ya. Jadi anak muda itu mengawali investasinya itu sebenarnya bisa kapan aja ya Bu ya. Kalau ada niatan gitu, harus ada niatan dulu baru bisa dimulai. Sebenarnya kalau kita ngomongin investasi itu sedini mungkin Mbak Meira. Saya aja juga menyesal ini ya. Penyesalan emang selalu di belakang ya kan. Awal pendaftaran. Iya betul, kalau awal namanya pendaftaran gitu ya. Nah, investasi itu harusnya sedini mungkin gitu ya. Jadi kalau saya ini baru menyadari mungkin di usia sebagai generasi milenial gitu ya, di usia 30-an gitu ya, kok enggak dari dulu aja gitu ya. Tahu gitu saya dari TK udah bisa harus belajar investasi gitu ya. Sekarang udah bisa menikmati hasilnya gitu ya. Tapi memang di dalam sistem pendidikan kita itu kita diajarinya bukan investasi ya, tapi mungkin lebih ke arah menabung gitu ya. Hemat pangkal kaya, harus ditabung. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah lebih detail ke teori ekonominya ya. Jadi kalau kita menabung itu, kalau kita menabung dengan uang itu tentu akan tergerus yang namanya inflasi gitu ya. Jadi nilai uangnya itu dari masa ke masa itu semakin menurun karena ada inflasi itu tadi. Nah sedangkan konsep yang betul untuk menyimpan aset kita ya itu lebih ke arah investasinya. Investasi misalnya emas gitu ya, untuk melindungi nilai
ya nilai uang kita yang kita emaskan, nilai aset kita agar tidak tergerus inflasi di masa yang akan datang gitu. Jadi nabung itu secukupnya gitu ya, lalu kemudian sisanya diinvestasikan. Bahkan masih ada yang menyamakan menabung dengan investasi ya, padahal itu dua hal yang berbeda ya kan. Kalau menabung itu bisa jadi karena instrumennya kebanyakan uang gitu ya teman-teman, maka itu akan bisa menurun nilainya di masa yang akan datang. Berbeda dengan investasi. Kalau investasi itu kita tadi ya menunda ya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebutuhan di masa yang akan datang. Artinya dia nilainya harus terjaga. Nah, itulah perbedaan mendasar investasi dengan menabung gitu ya. Baru dapat pelajaran baru nih Bu, perbedaan antara betul. investasi sama menabung tadi. Iya, karena ada inflasi kan. Iya, Udah belajar tentang inflasi ya Mbak Mira. Iya sudah itu. belajar tentang inflasi. Nah, untuk di ekonomi masa sekarang nih Bu, tadi kan investasi di bagian emas. Kalau semisal ada pemuda-pemudi Gen Z zaman sekarang investasi di tanah gitu, bisa nggak ya Bu? Kan semakin lama itu semakin naik ya, tapi juga ada juga kayak yang namanya semakin lama juga semakin tanahnya tidak laku, karena kebanyakan itu Gen Z butuhnya tinggalnya tuh kayak di tempat-tempat yang apartemen, kan nggak harus langsung di tanahnya gitu ya Bu. Jadi Baik, kalau kita ngomongin masalah instrumen investasi ya jadinya ya, instrumen investasi yang tepat buat Gen Z. Nah, kita tahu sendiri kan, kita kalau ngomongin Gen Z itu kan artinya kan mungkin mayoritas mereka itu kemandirian finansialnya masih belum tercukupi gitu ya, apalagi usia-usia kuliah mungkin masih ya orang tua iya gitu, banyak yang masih dari orang tua bahkan. Nah, maka kita perlu memilih instrumen investasi yang tepat gitu ya. Kalau misalnya tanah itu kan nilainya cukup besar ya Mbak ya. Jangankan Gen Z ya, generasi milenial kayak saya aja pikir-pikir juga ya apa bisa gitu ya langsung ke tanah gitu ya. Nah, maka sebenarnya instrumen investasi yang tepat itu ya sesuai budget gitu kan. Nah, jadi gini, karena konsepnya adalah melindungi nilai gitu ya, daripada kita mengejar satu instrumen investasi yang mungkin kita harus mengumpulkan dulu uangnya gitu kan, maka kan kita secara nggak sadar itu saat mengumpulkan uang kita itu tergerus gitu loh. Betul. Sampai nunggu bisa membeli tanah yang puluhan bahkan ratusan juta itu kan tergerus gitu uangnya. Nah, maka sebaiknya kita menyimpan uang itu secukupnya gitu ya. Lalu kemudian sisanya kalau memang kita mempunyai target ingin membeli tanah ya, ingin membeli kendaraan, atau mungkin mau beribadah ke tanah suci, misalnya mau beli gadget yang bagus misalnya ya, maka kita perlu ada prioritas-prioritas tadi Pak yang di part 1 tadi ya. Jadi harus menentukan kira-kira kalau aku mau membeli tanah di 10 tahun ke depan, maka action apa saya di hari ini kan gitu. Harusnya menunda kesenangan, menunda keinginan hari ini untuk bisa mendapatkan tanah itu di 10 tahun lagi kan gitu akhirnya. Nah, kalau kita simpan dengan uang tadi ya, kita akan mengalami itu tadi penurunan nilai karena inflasi. Tapi kalau kita misalnya ya oke lah tujuannya misalnya tanah gitu ya, karena tadi sudah saya sampaikan juga peningkatan properti itu cukup signifikan ya. Karena memang secara supply-nya dia tetap ya, tanahnya kan nggak bisa berkembang, yang bisa berkembang kan bangunannya ke atas gitu ya. Tapi maka kita harus mengejar ya tingkat inflasi itu di sektor properti terutama itu dengan sesuatu yang peningkatannya juga sama nilainya. Misal kalau uang kan tadi makin turun ya karena inflasi. Misalnya kita bisa mengejarnya dengan emas misalnya. Jadi kita punya budget berapapun kita rupakan emas. Ya, jadi nabungnya pakai emas. Nah, nanti emasnya udah terkumpul kan nilainya makin lama makin naik lah. Tiba-tiba cukup aja buat beli tanahnya gitu ya. Jadi disisihkan buat beli emas dulu gitu ya. Iya, seperti yang saya tadi sampaikan di awal Mbak. Emas itu kan sekarang logam mulia itu kan nggak harus jutaan gitu ya. Mahasiswa kan kalau jutaan juga berat ya mungkin ya, kecuali kalau yang udah punya penghasilan ya. Nah, kalau
misalnya mau menyisihkan, sekarang puluhan ribu pun juga ada logam mulia, cuman puluhan ribu ya, banyak gitu yang kecil-kecil. Nah itu bisa disisihkan gitu ya. Oke lah, kalau sekarang misalnya sering buat ke kafe gitu ya, beli kopi misalnya 25.000 setiap minggu, selalu setiap weekend ke kafe gitu ya. Kemudian sekarang jadi cuman 3 kali, jadi cuman sekali 2 kali lah, sisanya nanti dibelikan logam mulia misalnya, nah, yang cuman puluhan ribu gitu. Nah itu jadi bisa dimulai investasi, bahkan saat ini pun bisa gitu ya memulai. Bahkan anak saya yang PAUD ya, TK gitu ya, usia SD itu udah mulai investasi. Sudah diajarkan. Iya betul, iya. Terutama ini Mbak, momen Lebaran ya. Iya. Biasanya dapat uang saku. Uangnya Ya, banyak. kemudian langsung saya pilih jadi 3. Jadi apa namanya, untuk investasi ya, untuk kebutuhan, untuk sedekah. Jadi langsung gitu. Mungkin ini kan saya terapkan ke anak saya ya. Mungkin teman-teman mungkin bisa menirunya juga ya. Apa kalau hari raya masih dapat uang saku ini ya? Masih Bu. Ya, Ya, itu. walaupun berkurang gitu uangnya. Iya, harusnya makin bertambah ya uang sakunya. Jadi harus dipisah ya, minimal kalau saya ngajarin anak saya 3 pos itu. Jadi ditabung, tapi ditabungnya ya bisa uang, bisa investasi itu tadi ya. Kemudian kebutuhan gitu, lalu kemudian sedekah juga. Jangan lupa dimensinya kan kita untuk cari bekal nih di dunia ya. Nah, jadi ada pembelajaran sejak dini untuk sedekah juga. Wah, keren sekali ini Bu Yulia. Sebagai dosen dan juga sebagai ibu sangat keren sekali ya untuk mengajarkan mahasiswa dan anak-anaknya. Sama itu Bu, selain di emas itu mungkin ada nggak sih cara investasi yang anti ribet buat Gen Z? Banyak Mbak, banyak. Selain emas itu misalnya seperti ya sekarang saham misalnya juga bisa kan. Teman-teman kan nggak hanya, saya rasa Feby ini sudah punya skill ya. Paling nggak dari mata kuliah matematika praktikum sudah bisa nih ya beli saham sedikit-sedikit kan secara digital, secara online gitu ya. Nah kemudian juga selain saham ya, saya rasa juga meskipun bukan anak ekonomi, sekarang saham itu bisa diakses ya oleh siapapun termasuk Gen Z gitu ya. Nah maka bisa dengan mudah, cukup lewat HP aja. Ya, jadi HP itu jangan kemudian dipakai untuk pinjol ya, justru sebaliknya gitu ya. Jadi untuk investasi gitu ya. Jadi lawannya pinjol investasi kan gitu. Jadi selain emas tadi ya saham gitu ya. Jadi sekarang ada fisik, ada digital ya Mbak. Jadi emas itu pun ada fisik, ada digital. Kemudian saham ya ada Suko gitu ya, ORI ya, obligasi Republik Indonesia, terus Suko gitu. Kalau yang pengen yang syariah ada yang Suko gitu ya. Kemudian banyak ya teman-teman mungkin juga udah kenal kripto dan lain sebagainya. Nah cryptocurrency dan lain sebagainya itu banyak juga pilihannya sih untuk investasi ya. Cuman mungkin kalau saya pribadi lebih senang emas sih gitu ya. Lebih senang fisiknya langsung ada bisa gitu ya Bu? Emas, terus kalau ditanya emas digital apa fisik, lebih suka fisik gitu ya. Karena kalau lebih fisik itu enak, ada kelihatan gitu ya uangnya ya Bu. Nah dari mahasiswa sendiri sebenarnya memang harus ada niat banget ya Bu, biar kayak investasinya itu berjalan itu niatnya dari kita konsisten dari awal, gitu konsisten, biar betul. Konsisten diawalinya itu kapan juga tergantung mahasiswanya sebenarnya ya Bu ya. Iya, jadi sebenarnya yang paling penting itu konsistensi ya. Jadi kalau misalnya saya mengedukasi teman-teman ya di di tim reseller saya misalnya ya, itu tentang logam mulia dan lain sebagainya, jual belinya, sebenarnya yang lebih penting itu adalah konsistensi ya, bukan gramasinya. Jadi bukan yang harus gramasi besar gitu ya, harus jutaan, harus puluhan juta gitu, enggak, tapi konsistensinya. Jadi enggak masalah misalnya 1 bulan nabungnya 0,5 gram, 1/4 gram, mungkin malah ada kan 1/4 gram, yang penting konsistensinya, jadi nabungnya gitu Mbak. Mungkin ada tips buat mahasiswa sekarang, buat Gen Z nih, untuk menghindari investasi bodong yang ada di
digital maupun yang emas juga kan kemarin sempat ada Iya, info-info betul. kabar itu ya Bu ya. Iya, Nah, betul. gimana sih cara menghindari investasi bodong atau yang mencelakakan mahasiswa yang keuangannya itu masih belum stabil ini Bu? Iya, jadi yang pertama itu jangan coba-coba ya. Karena kalau saya itu education first ya. Jadi sebelum kita investasi itu kita harus tahu atau teredukasi. Jadi sebelum investasi teredukasi dulu gitu ya. Jadi cari tahu dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertariknya di saham ya cari tahu dulu tentang saham gimana gitu ya. Lalu kemudian kalau tertariknya emas ya harus cari tahu dulu emasnya gimana. Kemudian kalau saham itu kan perusahaannya banyak gitu ya, platformnya juga banyak, nggak harus langsung pas IPO atau apa lewat apa namanya aplikasi-aplikasi kan juga ada. Nah ini aplikasinya juga harus terseleksi gitu ya. Sama dengan emas, emas mau yang fisik apa yang digital misalnya. Nah digital ini juga harus terseleksi gitu ya, siapa penyedia platformnya kan gitu ya. Nah cuman secara kalau saya pribadi ditanya sih ya paling minim resiko itu fisik menurut saya ya. Selama ini resiko yang terbesarnya kalau fisik itu ya dalam hal penyimpanannya gitu ya, penyimpanannya. Cuman kalau digital kan lebih praktis ya, cuman dengan segala risikonya juga ada. Iya, banyak resiko buat yang awam-awam masih Gen Z ini kan harus banyak belajar ya Bu. Berarti kalau Iya, untuk betul. digital, kalau untuk fisik eh, banyak yang menyarankan memang fisik karena bisa dilihat lah ini Oh iya. ya kayak ini pakai emasnya yang ini aja. Biasanya orang-orang belinya ini nanti investasinya enak kalau ini nyimpennya kan biasanya gitu Iya, kalau fisik. gitu. Kalau Fisik, digital iya. itu kurang banyak yang tahu dan kurang banyak yang teredukasi. Iya, Jadinya mungkin karena banyak yang itu. terblocok gitu ya. Iya. Nah, Jadi itu memang harus masalahnya. hati-hati Mbak. Apapun instrumen investasinya itu pasti ada resiko penipuan dan lain sebagainya. Maka apapun instrumen investasinya itu harus diteliti dulu ya, gitu ya. Emas pun sekarang juga misalnya seperti contoh merek Antam gitu ya. Iya. Itu pun juga ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, berusaha untuk memalsu dan lain sebagainya. Tapi kan kita harus teredukasi, kita harus lebih pinter daripada si yang mau nipu itu gitu ya. Jadi jangan mudah tergiur ya teman-teman ya, tergiur misalnya kayak investasi terus keuntungannya langsung berlipat besar gitu. Jangan mudah tergiur gitu ya. Karena keuntungan tuh ya yang wajar gitu ya, wajar. Jadi misalnya kayak inflasi misalnya dirilis misalnya 1 digit persentasenya atau 2 digit persentasenya, maka yang menjanjikan keuntungan di atas itu perlu ditanda tanya gitu ya. Jadi jangan mudah tergiur gitu ya. Berarti jadi mahasiswa itu harus pinter-pinter banget ya nih Bu. Iya, Harus selain itu juga ini Mbak, HP tadi ya, saya sampaikan ya, HP canggih itu bisa jadi kelemahan tapi juga bisa jadi kekuatan ya teman-teman. Betul Kelemahan itu kalau cuman dipakai sesuatu yang nggak berguna gitu ya, kurang bermanfaat. TikTok Nah gitu ya aja. kayak game dan lain sebagainya, apalagi judol gitu ya, wah itu parah ini. jangan sampai naudzubillah mendali gitu ya. Jadi HP canggih tuh buat kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi misalnya kalau yang awalnya cuman buat belanja online atau bahkan terlibat pinjol, nah ini diganti nih HP-nya jadi lebih produktif ya. Misalnya isinya platform-platform untuk investasi gitu misalnya, lalu kemudian dipergunakan HP yang speknya bagus gitu ya. Nah, itu dipergunakan untuk cari cuan lah ya, misalnya betul. ngonten atau apa gitu ya. Untuk konten sendiri itu biasanya bisa nggak sih Bu kalau konten-konten yang anak muda banyak kan sekarang Bu Iya. itu buat investasi kalau konten itu bisa. Iya, jadi ini bukan masalah hanya konten aja ya, tapi apapun passionnya teman-teman, usahanya teman-teman ya. Kalau saran saya sih ya, apapun usahanya ya, keuntungannya tuh harus disisihkan dalam bentuk investasi. Ya, untuk apa? Yang pertama kalau kita ngomongin masalah usaha ya, keuntungan yang diinvestasikan itu akan membantu kita di masa yang akan datang untuk bisa mengekspansi ya, atau meningkatkan kapasitas usaha kita gitu ya.
Nah, jadi harus disisihkan gitu ya. Jadi nggak hanya pribadi nih teman-teman ya. Iya. Jadi keuangan pribadi juga harus disisihkan untuk investasi. Keuntungan dari usaha pun juga harus disisihkan untuk investasi gitu ya. Wah, banyak sekali nih tips-tips dari Bu Yulia sebagai dosen, dan keren sekali ya Bu Yulia sebagai dosen dan juga sebagai ibu sudah memberikan tips untuk kita sebagai mahasiswa Gen Z ini, dan juga sudah mengajari anaknya investasi sejak dini loh, tadi itu keren sekali. Jadi buat para mahasiswa, buat para Gen Z terlebihnya itu, kita tuh harus pinter-pinter buat nyari investasi di mana sih yang bisa membuat kita itu enggak tertipu. Harus banyak-banyak baca ya Bu. Ya, edukasi itu tadi dulu. Betul, banyak-banyak baca, banyak-banyak melihat berita. Nah, untuk Bu Yulia tadi juga bilang untuk tipsnya investasi itu lebih ke fisik, beli emas daripada beli kopi di kafe. Gitu ya Bu ya. Iya. Beli kopi. Sesekali nggak apa-apa lah ya, sekali tapi nggak apa-apa. jangan sering-sering ya. Bikin sendiri aja di rumah. Bikin sendiri lebih hemat. 3.000 bisa daripada 15.000 ya Bu. Nah, Mungkin saya juga punya tips Mbak. Jadi kan tadi disampaikan kan mungkin masih kebingungan ya, membedakan keinginan, kebutuhan di part 1 tadi ya. Lalu kemudian di part 2 bagaimana kemudian konsisten investasi gitu ya Mbak. Iya. Ya. Lebih enaknya gini, kalau kita saya punya tips yang mungkin praktis ya, digunakan apa namanya secara teknis gitu ya. Jadi teman-teman tuh kalau bisa ya bikin minimal bikin arus kas pribadi. Jadi pengeluaran, pendapatannya dari mana aja, berapa besarnya, pengeluarannya apa aja gitu ya. Mungkin kalau yang udah menempuh mata kuliah analisis keuangan negara mungkin tahu ya pendapatan negara, pengeluaran negara itu. Tapi nah itu untuk pribadi teman-teman. Jadi pendapatannya bagaimana, atau mungkin teman-teman akuntansi gitu kan juga udah tahu ya neraca itu gimana, pemasukan, pengeluaran, arus kas. Nah itu harus teman-teman bikin sebenarnya gitu ya. Teman-teman bikin sehingga teman-teman itu memahami gitu ya, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana keuangannya teman-teman setiap bulannya. Nah, ada quotes yang mungkin cukup menarik ya kalau buat saya ya. Daripada kita harus berhemat ya, apalagi mengurangi kualitas kebutuhan kita gitu ya, kuantitas atau kualitas kebutuhan kita, lebih baik kita mencari tambahan penghasilan. Itu menurut saya cukup menarik gitu ya. Sampai sekarang saya pakai gitu ya. Jadi daripada saya harus memotong uang jajan anak-anak gitu ya. Anak-anak kan apalagi semakin gede semakin seneng jajan gitu ya. Apalagi kalau mahasiswa jajannya levelnya udah ke kafe nih teman-teman ya. Nah ini tuh harus, daripada saya harus menghemat gitu ya, saya harus nyari tambahan penghasilan. Jadi gini teman-teman, di satu sisi pengeluarannya untuk investasi ada, di sisi lain pos pendapatannya ditingkatkan. Wah kan jadi gitu ya, pendapatannya makin tebel gitu ya, pengeluarannya makin bisa apa namanya ada investasinya. Jadi sampai masa yang akan datang itu tetap bisa tercover insya Allah kebutuhannya. Jadi gitu. seimbang gitu ya Bu. Untuk Iya. mahasiswa sendiri juga bisa ya Bu, berarti untuk kuliah kerja sambil investasi gitu. Iya juga. betul. Saya dulu ya kuliah, saya dulu memang masih belum ini ya, belum ngeh ya masalah investasi ya. Wah kalau tahu gitu dari dulu saya cari-cari podcast kayak gini gitu ya. Dulu udah ada podcast belum ya? Belum ada dulu. Jadi kalau dulu saya memang kerja sambil kuliah teman-teman ya. Kerjanya full time gitu ya. Jadi dari jam 7 sampai jam 12 kuliah, jam 1 sampai jam 9 malam tuh kerja. Dan waktu itu memang belum punya kemampuan untuk beli motor ya waktu itu ya. Karena saya bertekad tadi ya mandiri gitu ya di kota lain ya, merantau di kota lain sambil kuliah. Jadi sampai kos-kosan tuh jam 11 malam Mbak gitu ya, di Malang itu oper angkot sampai 2 kali gitu ya. Bahkan saya tuh kemarin sempat mengajukan podcast atau buku gitu ya, buruh pabrik. Saya tuh pernah jadi buruh pabrik juga ya, buruh pabrik tapi bisa jadi dosen ya. Wow, hebat sekali. Saya juga nggak tahu ya, memang takdir tuh nggak ada yang tahu gitu ya. Makanya kenapa kita itu jangan sering insecure ya sama takdir atau jalan hidup kita. Ternyata kalau kita
telaah, kita syukuri gitu ya. Ternyata itu memang yang sudah dipilihkan jalan yang terbaik gitu ya. Saya juga nggak menyangka ya dulu ya, misalnya buruh pabrik terus sekarang bisa jadi di posisi di dosen, itu saya juga nggak menyangka sebenarnya. Jadi teman-teman ini harus juga apa namanya, nggak boleh gampang insecure ya, nggak boleh gampang patah semangat gitu ya, termasuk dalam mengatur keuangan. Ini gini teman-teman, tadi sudah diatur ya Mbak ya, dicatat ya pengeluarannya, arus kasnya. Nah ini untuk menghindari teman-teman cenderung untuk FOMO itu tadi loh Mbak. Jadi kalau kita udah tahu oh pengeluaranku segini, ternyata banyak ya, pendapatanku kok cuman segini gitu. Berarti nanti bisa ngerem gitu loh. Misalnya FOMO apa, misalnya tas branded, apa branded gitu ya, atau cafe yang lagi viral tapi harganya mungkin more expensive gitu ya. Nah itu harus bisa ngerem gitu ya, jadi menghindari FOMO. Nah keuntungan yang lain, jadi bisa tahu spare untuk investasi ini berapa. Nah nanti juga kalau sudah next stepnya gitu ya, habis investasi juga harus memikirkan ada dana darurat. Nah iya penting Itu banget penting. itu ya Bu. Kalau untuk kami ya, misalnya milenial usia pekerja ya, Iya. kan ada kemungkinan kita ini misalnya putus hubungan kerja ya, atau mungkin naudzubillah dalik misalnya ada masalah kesehatan dan lain sebagainya, kita punya dana untuk ini apa namanya darurat itu tadi, untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang seperti itu. Iya. Nah Betul. Itu tadi sharing-sharing hasil-hasil itu tadi, hasil-hasil sharing dengan Bu Yulia Maris, dosen hebat kita, dosen luar biasa kita, untuk tips-tips yang sudah diberikan kepada mahasiswa dan Gen Z bisa dilaksanakan loh ya. Siapa tahu nanti ke depannya bisa suksesnya sama dengan Bu Yulia atau bahkan amin. mungkin melebihi Iya ya Bu dong. ya. Kalau Nah, bisa melebihi lah iya, doanya kalau bisa dosennya untuk ini. mahasiswanya melebihi gitu ya Iya Bu. Nah, gitu. sekian dari kami, mungkin terima kasih untuk Bu Yulia ya Bu. Ya sudah datang di sama-sama. podcast Semoga kami. bermanfaat ya. Ya, amin amin, semoga Maaf ya kalau ada salah kata. Saya gitu juga ya, minta maaf atau- kalau ada salah kata juga. Sekian dari kami, mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.